Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan nomor stambuk F551-19046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas final resume perancangan dan analisis algoritma. Saya dari kelas B, ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah PA. Oke, langsung saja pada materinya. Bagian pertama kita akan membahas tentang algoritma branch and bound. Kita masuk ke poin A, definisi algoritma. Sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Sesuai namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama ada branch, membangun sebuah cabang tree yang mungkin menuju solusi. Kedua ada bound, menghitung node mana yang merupakan active node, e-node, dan node mana yang merupakan dead node atau d-node dengan menggunakan syarat batas constraint. Masuk ke poin B, yakni teknik dari algoritma branch and bound. Algoritma ini merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis dengan algoritma runtut balik skema DFS dan algoritma BFB skema BFS. Ada dua teknik dalam penggunaan algoritma ini. Yang pertama ada FIFO, first in, first out, atau yang pertama masuk dia yang pertama keluar. Ini menggunakan bantuan QW untuk memperhitung BNB secara first in, first out. Kemudian cara kedua ada LIFO, last in, first out, yakni yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. LIFO ini menggunakan bantuan stack untuk perhitungan BNB secara last in first out. Least cost BNB, teknik ini akan menghitung cost setiap node. Yang paling kecil dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Kemudian kita masuk ke poin C, langkah kerja dari algoritma ini. Yang pertama, input nilai simpul akar pada QW. Jika simpul akar adalah solusi, maka solusi telah ditemukan dan proses atau pencarian nilai simpul berhenti. Masuk ke poin B, jika nilai QW kosong atau sama dengan tidak ada solusi, maka proses atau pencarian berhenti. Poin C, jika nilai QW tak kosong, maka pilih dari bagian WC simpul pertama yang mempunyai ongkos terkecil. Poin D, ketika simpul awal adalah solusi, maka solusi telah berhasil didapatkan dan proses pencarian solusi akan berhenti. Dan jika simpul awal bukan solusi, maka akan dilakukan pencarian dianakan dari simpul awal. Jika tak mempunyai anakan, maka kembali ke langkah B. Di poin E, setiap anakan dari simpul awal hitungan cost dan ongkos, dan masukkan anakan tersebut ke dalam QW, dan selanjutnya cek langkah B. Oke, kita langsung masuk ke implementasi algoritma BNB. Yang pertama, pada contoh soal traveling salesman problem. Singkat TSP merupakan sebuah masalah seorang pedagang yang ingin mengunjungi semua rumah yang available untuk menjajakan dagangannya. Masalah yang ingin dipecahkan adalah menentukan jalur terpendek dan juga mempertimbangkan kos atau ongkos terendah untuk mengunjungi setiap rumah yang ada. Dengan sangat jelas, masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma BNB. Pemecahan masalah. Telah ditentukan sebuah graf TSP dalam bentuk matriks. Di sini ada infinite. Kita bisa lihat sama-sama bentuk sebuah graf TSP-nya. Nah, di bawahnya gambarkan graf TSP-nya dan tentukan lintasan TSP terpendek menggunakan BNB. Kita akan membuat reduksi baris terlebih dahulu. 1, 8, R2, 10, R3-nya 8, R4, 10, R5, 7. Masuk ke bawah lagi, C5, garis 2.
ditemukan bahwa A sama dengan C root sama dengan 8 plus 10 plus 8 plus 10 plus 7 plus 2. Hasilnya adalah 45. Pohon ruang status yang pertama itu 45. Jadi kita sudah pasti harus menggunakan yang 45 nih ya. Kemudian simpul lintasan 1, 2. R2 sama 1, R5 sama dengan 8. Sini ditemukan B, C sama dengan 1 tambah 1,2 plus R. Ditemukan hasil 45 tambah 9, 54, 54 tambah 9, 63. Simpul 3 lintasan 1,3. 4 sama dengan 1, C4 1. Temukan B 3 sama dengan C1 plus A1 3 plus R. Temukan 45 plus infinity plus 2. Apapun yang ketemu hasilnya, penjumlahannya infinity akan menghasilkan yang infinity juga. Lanjut ke simpul 4, lintasan 1,4 sama dengan B, C4 sama dengan C1 plus A1. 4 plus R. Temukan sama dengan 45 plus 0 dan plus 0. Hasilnya adalah 45. Masuk ke simpul 5, lintasan 1,5. Kita bisa lihat lintasannya. Fungsi baris. C4 sama dengan 1. Ditemukan B, C5 sama dengan C1 plus A1,5 plus R. Sama dengan 45 plus 2 plus 1. Jadi hasilnya 48. Dapat ditemukan pohon ruang status 2, 3, 4, 5 itu 63, infinity, 45, 48. Jadi kita ambil yang terkecil ya. Ini 45. Oke, kita masuk ke simpul lintasan 6. Lintasan 1,4,2. 25, R5 8, C3 3. Temukan C sama C6 sama dengan C4 plus B 4,2 plus R. Temukan 45 tambah 9 tambah 3. Kita masuk ke simpul 7 lintasan 1,4,3. 143 maksudnya. Dengan C 7 sama dengan C4 plus B 3 plus R. Ditemukan 45 plus 0 plus 0. Jadi hasilnya 45. Simpul 8 lintasan 1,45 C35. Temukan sama dengan C, C8 sama dengan C4 plus B 45 plus R. Ditemukan 45 tambah 1, 46 tambah 5, 5 tambah 5 sama dengan 51. Temukan pohon ruang status. Ditemukan yang ke-678, 64, 45, 51. Jadi kita pakai yang terkecil lagi ya. Ini 45. Masuk ke simpul 9, lintasan 1, 4, 3, 2. R2 sama dengan 2, R5 sama dengan 8, sama dengan D. Temukan sama dengan D, C9, C7, plus C32, plus R. Ditemukan 45 tambah 8 tambah 10, jadi hasilnya 53, 63. Masuk ke simpul 10, lintasan 1, 4, 3, 5. Sama dengan D, C10 sama dengan C7 plus C35 plus R. Ditemukan 45 plus 0 plus 0, hasilnya 45. Pohon ruang status ditemukan 9 ke 9 dan 10 yakni 63 dan 45. Jadi kita ambil yang terkecil lagi ya, jadi 45 lagi. Simpul 11, lintasan 1, 4, 5, 4, 3, 5, 2 sama dengan E. Di sini sudah mulai infinity semua ya hasilnya. C11 sama dengan C10 plus D, 5, 2 plus R. Ditemukan 45 plus 0 plus 0 dengan 45. Pohon ruang status. Jadi kita temukan X-nya di 1, 4, 3, 5, 2, 1 dengan bobot 45. Itu ya. Kemudian kita masuk ke implementasi algoritma yang bagian 2, yakni assignment problems, masalah penugasan. Digunakan untuk mengatasi masalah yang penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber
Yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda pula pastinya. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Jadi kita buat contoh soal, terdapat N orang dan N sebuah pekerjaan. Setiap orang akan diassign dengan sebuah pekerjaan penugasan. Penugasan orang ke satu dengan pekerjaan ke satu lagi ke I dengan pekerjaan ke J membutuhkan biaya sebesar C I, J. Bagaimana melakukan penugasan sehingga total biaya penugasan adalah seminimal mungkin? Silakan instansi persoalan dinyatakan sebagai matriks C sebagai berikut. Kita bisa lihat matriks C-nya. Ditemukan LB sama dengan 11. Nah, di sini kita akan melakukan pencoretan untuk menemukan hasil dari A1J1. Bagian job 1 kita coret 3 kolom ke bawah, job 2 kita coret kolom paling atas, begitupun job 3 dan job 4. Menemukan A1J1-nya sama dengan 15. Lanjut ke A1J2, kita coret ke job 1-nya di kolom 1, job 2-nya di 2, 3, 4, job 3 kita coret di kolom 1, begitu pula job 4. Dengan hasil 1J2-nya sama dengan 12. Lanjut ke job A1J3, job 1 kita coret 4-nya, job 2, 2 kita coret 2-nya, job 3 kita coret 7, 3, 2, 3 kolom terbawah, kemudian job 4 kita coret kolom paling atas. Dihasilkan A1J3 sama dengan 14. Kita masuk ke A1J4, job 1 kita coret job 1, job 2, job 3 kita coret kolom paling atas. Job 4 kita coret 3 kolom dari atas ke bawah, jadi 6, 4, 6. Kita temukan hasilnya A1J4 sama dengan 13. LB 11 menghasilkan 4 buah cabang. Kita mengambil yang paling terkecil yakni A1J2. Untuk kemudian untuk kolom yang kedua kita tidak akan memakai lagi karena sudah kita pakai di A1J2 ini. Di sini ada keterangan yang dipilih adalah A1J2 dikarenakan jumlahnya yang paling kecil. Oke, kita masuk ke bagian B. B1J1. Di job 1 kita coret kolom 1, kolom 3, 3 sama 4. Job 2 kita coret 2, 3, 4. Job 3 kita coret 1, 2. Job 4 kita coret 2, 1, 2 juga. Hingga menghasilkan B1J1-nya sama dengan 12. Masuk ke B1J3. Di job 1 kita coret di kolom 4, 5. Maksudnya di kolom 1, 2-nya. Di job 2 kita coret di 2, 3, 4. Di job 3 kita coret di kolom 1, 3, 4. Di job 4 kita coret 3 di kolom 1, 2. Sehingga ditemukan B1J3 sama dengan 19. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak memakai B1J2? Karena kita telah memakainya di A1J2 karena memiliki nilai yang terkecil. Oke, masuk ke B1J4. Kita coret 45, 7, 5, 4. Di job 3 kita coret 1 dan 7. Di job 4 kita coret 2 kolom di bawah. Dihasilkan B1J4. Sehingga menemukan yang dipilih adalah B1J1, 12. Dikarenakan jumlahnya yang paling kecil. Kemudian begitu juga di langkah C1J3. Kemudian di C1J4 juga begitu. Sehingga menemukan C1J3, C1J4 sama dengan 13. Yang dipilih adalah C1J4 dikarenakan jumlahnya yang kecil. Kemudian yang terakhir sudah barang tentu kita pertama dipakai di A1J2, 2 sudah dicoret, B1J1, B1 sudah dicoret, dan C1J4, 4 sudah dicoret, berarti kita tinggal memakai yang ketiga. Di sini ada D1J3. Seperti ini kolomnya, kita coret semua, menyisakan 5, 2, 3, dan 6. Ini menghasilkan 16.
tidak ada keterangan yang paling kecil karena memang tinggal satu-satunya. Sehingga jadi penugasannya adalah yang kita dapat adalah di job A kita ambil yang kedua, di job B kita di bagian 1, di job C kita di bagian 4, dan job D di bagian ketiga. Itu ya. Oke, kita masuk ke algoritma yang kedua, yakni algoritma divide and conquer. Masuk ke poin A. Poin A, definisi dari algoritma ini. Terdiri dari 3 kata, yakni divide, memberi persoalan menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama ya. Kedua, conquer solve, menyelesaikan masing-masing upah masalah secara langsung atau secara rekursif. Tiga, ada combine, menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Adapun objek persoalan yang dibagi, masukkan input atau instance persoalan yang berukuran n seperti table, matrix, eksponen, dan lain-lain tergantung dari persoalannya. Tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dengan skema rekursif atau secara langsung ya. Oke, kita langsung masuk ke implementasi di beberapa sort atau pengurutan. Di sini ada merge sort. Contoh soal, terdapat nilai A yang berisi beberapa elemen 3, 13, 24, 8, 22, 4, 6, 7. Di sini ada proses divide, conquer, and solve. Jadi istilahnya partisi lah. Dari 8 nilai tersebut kita bagi 4, turun ke bawahnya 2, kemudian 1. Nah, setelah itu kita melakukan proses merge. Merge itu artinya menggabungkan kembali, akan tetapi sudah dengan sortnya ya, jadi merge sort terurut. Sehingga menghasilkan dari kecil terbesar 3, 4, 6, 7, 8, 13, 22, sampai 24. Kemudian ada insertion sort. Contoh soal, dapat nilai A yang berisi beberapa elemen 3, 13, 24, 8, 22, sama 4 ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke proses divide, conquer, and solve. Ini seperti yang tadi, ini dibagi satu-satu lagi. Jadi kita pisahkan semua sehingga memiliki cabang jadi 8, jadi berapa nih? 6 nilai. Dan seharusnya saya dari satu kesatuan menjadi 6 bagian. Nah, di sini proses merge-nya. Tiap nilai itu digabungkan, kemudian setelah digabungkan itu diurutkan dulu ya, mana yang paling kecil dia akan maju ke kolom depannya, yang paling besar dia mundur ke kolom belakang sehingga terurut menjadi satu kesatuan dengan pengurutan yang dari kecil ke besar. Oke, kita masuk ke quick sort. Jadi kita catatan quick sort harus menentukan pivot sebelum melakukan pengurutan. Cara pemilihan pivot khususnya pada versi 1 pivot sama dengan elemen pertama atau elemen terakhir atau elemen tengah tabel. 2 pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. 3 pivot sama dengan elemen median tabel. Contoh soal, terdapat nilai A yang berisi beberapa elemen 3, 13, 24, 8, 22, 4, 6. Langkah awal adalah kita tentukan pivot pada data dulu ya. Nah, setelah itu kita tentukan P dan Q. P adalah lebih besar dari pivot dan Q adalah kurang dari pivot. Jadi kita temukan pivotnya 13. Setelah terjadinya cross ini maksudnya pivotnya ini sudah berurut gitu, di sebelah kanannya lebih besar dari pivotnya, sebelah kiri lebih kecil dari pivotnya gitu ya. Setelah kita menemukan cross, kita partisi kedua bagian tersebut menjadi 2 bagian. Apakah langkah yang selesai sampai sini? Belum. Nah, di sini lakukan langkah seperti sebelumnya, kita menentukan pivot dari masing-masing partisi. Dan setiap pivot di sebelah kirinya itu yang lebih kecil, dan seperti langkah sebelumnya kita juga mencari pivot di bagian sini. Dan ketika sudah terurut,
Kita bisa pisahkan seperti ini. Oke, lanjut ke selection sort. Contoh soal terdapat nilai A yang berisi beberapa elemen 3, 13, 24, 8, 22, 4, dan 6. Nah, sini menukar angka yang paling kecil, kemudian ditukar pada bagian depan. Kalau sudah terurut sendiri, misalnya sudah terurut, langsung memisahkan diri saja. Seperti ini, kan 3 paling kecil, jadi 3 dipisahkan diri. Ataupun yang lain 4, 6, 8, 24, 13. Udah ya. Oke, kita lanjut ke algoritma ketiga, yakni algoritma decrease and conquer. Definisi algoritma. Metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub-persoalan saja. Perbedaan dengan divide and conquer adalah berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua sub-persoalan dan menggabungkan semua solusi untuk setiap sub-persoalan. Masuk ke poin B, varian dari algoritma. Pertama adalah decrease by a constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya konstanta sama dengan 1. Kemudian decrease by a constant factor. Ukuran instansi persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Yang ketiga, decrease by a variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Oke, kita masuk pada bagian C, yakni implementasi algoritma. Kita bisa yang pertama implementasi pada binary search. Ini ada contoh soal, cari K sama dengan 11 pada data di bawah ini dengan menggunakan binary search. Oke, langkah kerja. Tentukan apakah data sudah terurut. Kita lihat di sini datanya sudah terurut. Ini kita masuk ke langkah kedua, tentukan nilai median, nilai tengah. Nilai mediannya adalah 15. Oke. Membandingkan angka berikutnya adalah membandingkan nilai median dengan K. Median sama dengan 15 lebih besar daripada K 11. Karena nilai median lebih besar dari K, maka pencarian dilakukan pada bidang kiri dari K. Menentukan kembali nilai tengah. Seperti ini ya. Kemudian membandingkan nilai tengah dengan K sama dengan M 9 kurang dari K sama dengan 11. Jadi karena K lebih besar dari median, maka pencarian dilakukan dari bidang kanan. Karena nilai tersisa 1, maka proses pencarian dihentikan. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sini mencari terdapat 8 buah data. Dari 8 buah data koin ini partisi menjadi 2 bagian ya. Sehingga kemudian kita menimbang kedua bagian, ditemukan bagian kiri lebih ringan. Oke, karena kiri bagian ringan, kita ambil bagian kiri untuk sampel. Kemudian kita partisi total koin lagi. Dari 4 kita jadi 22. Menimbang kedua bagian, ditemukan bagian kiri lebih ringan lagi. Oke, setelah itu kita ambil yang bagian paling ringan ini, dan kita partisi lagi. Jadi dua bagian jadi tinggal satu ya. Menimbang kedua bagian, ditemukan bagian kanan lebih ringan. Oke, sebelah kanan. Karena kanan lebih ringan dan kiri berisi, maka koin palsu ditemukan. Oke, kita masuk ke contoh implementasi algoritma yang ketiga. Di sini adalah mencari median. Contoh soal, temukan median dari 7, 99, 3, 41, 11, 5, 99, 85. Pada contoh ini, K sama dengan 9 plus setengah, sama dengan lebih mengarah indeks yang kelima. Sehingga ditemukan cara adalah mencari elemen terkecil dari kelima dalam senarai. Partisi senarai dengan memilih elemen pertama sebagai pivot. Oke, di sini ada langkah penyelesaiannya. Kita ambil elemen pertama itu sama dengan 7.
Itu yang untuk menjadi pivot ya. Ini. Nilai I lebih besar dari J. Nilainya ditukar. Oke. Langkah berikutnya, lanjut mencari nilai I dan J. Oke, karena nilai 5 lebih kecil daripada 7, maka 5 dan 7 cross. Maksudnya cross itu kayak tadi ya, maksudnya ya, sudah kecil gitu, nggak bisa lagi ditukar. Lepas. Hasil partisi 5, 5, 3, 7, 11, 4, 1, 9, 8, 9. Karena S sama dengan 4 kurang dari 5, kita proses setengah bagian kanan. Nah, di sini kita temukan nilai I lebih kita tentukan nilai I. Ini nilai I lebih besar dari J, posisi ditukar. Penukaran posisi antara I dan J. Nah, hasil sementara setelah penukaran I dan J. Jadi di sini sudah mulai agak turun ya, 5, 5, 3, 7, 8, 11, 9, 9, 41, 99. Kemudian ke bawahnya, karena S sama dengan 6 kurang lebih dari 5, memproses hasil setengah bagian kiri. Bagian kiri lagi ya di sini. Nah, di sini saya katakan karena S sama dengan 5 sama dengan 5, 5 sama dengan 5, hasil median adalah 8. Nah, sini 4, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 21. L sama dengan 1, H sama dengan 7. Carilah K plus 14 pada data di atas menggunakan metode Minor-Search. Misalnya data telah turun, maka cari nilai limitnya. Karena ada 7 data, maka nilai tengah ada pada data keempat. Nilai K sama dengan 14, sama dengan nilai mid sama dengan 14. Pencarian selesai. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, resume dari mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.